Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sehingga di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami dari Mentoring IT 35 ingin menyampaikan suatu topik yang berjudul Adab Pergaulan. Ini juga sebagai rangkaian tugas besar yang diberikan oleh Badan Mentoring dari Telkom University. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota yang ada di Mentoring IT 35. Yang pertama adalah kakak pembimbing kami, yaitu ada Kak Barajati Syakurnia. Ada saya Afif Zaki Muhana. Perkenalkan, nama saya Mufadal Fars Adifa. Nama saya Muhammad Afi Amril. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Syamulana. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fadila. Perkenalkan, nama saya Andika Ihsan Kamil. Nama saya Bima Agung Fariski. Nama saya Dayarman Fauzi. Perkenalkan, nama saya Kamal Fadilah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Sauman. Mari kita masuk ke topik pembahasan kita, adab pergaulan. Apa sih adab pergaulan itu? Definisi adab. Adab adalah salah satu istilah di dalam bahasa Arab yang artinya adalah adat kebiasaan. Dapat diartikan bahwa adab adalah sebuah akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat, atau aturan yang didasari pada norma maupun agama. Norma mengenai adab digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar rekan, sampai antar kaum. Lalu, definisi pergaulan. Pergaulan merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tak mungkin bisa hidup sendirian. Pergaulan dapat terjadi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Ada pergaulan dalam Islam. Islam juga memiliki aturan adab seseorang dalam melakukan interaksi atau pergaulan. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Iman sangat diperlukan dalam pergaulan. Tanpa iman yang kokoh, dalam bergaul seorang muslim akan mudah terjerumus. Dampak dari ketika tidak adanya iman dalam bergaul adalah seperti perbuatan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyebaran video mesum, dan tindakan keji lainnya. Semua itu dikarenakan ketika tidak adanya iman yang kuat dan pergaulan yang salah dan tidak dilakukan dengan ajaran Al-Quran. Sudahkah kita menjadi seorang muslim yang baik dalam bergaul? Dapat kita mengambil makna dari hadis berikut. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada, dan perbuatan buruk itu sebaiknya diikuti dengan perbuatan baik yang dapat menghapus dosa di dalamnya. Dan bergaulah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnul Qayyim pernah berkata, jika engkau bergaul dengan orang yang soleh, maka orang itu akan menghalangimu dari 6 perkara dan menghantar kamu kepada 6 perkara lainnya. Yang pertama adalah dari sifat keraguan-raguan kepada keyakinan, dari sifat ria kepada sifat ikhlas, dari kelalaian kepada sifat selalu mengingat Allah, dari sifat selalu mengajar dunia kepada semangat untuk mengajar kehidupan akhirat, dari kesombongan kepada sifat rendah diri, dan
sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Ada pergaulan dengan teman sebaya. Bukan berarti ketika bergaul dengan orang yang perbedaan umurnya tidak terlalu jauh dengan kita mengesampingkan adab di dalamnya. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama, usahakanlah selalu mengucapkan salam dan lebih baik berjabat tangan jika memungkinkan. Yang kedua, ada senantiasa menyambung tali silaturahmi dalam saling berkunjung dan berkumpul untuk hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu tolong-menolong dalam hal kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang terakhir ada saling memahami satu sama lain dan menghindari segala macam perselisihan. Yang selanjutnya adalah mendoakan teman agar mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Kemudian, saling menghormati dan menasihati. Sikap saling menghormati dapat dilakukan pada perintah untuk bersikap toleran terhadap teman sebaya yang tidak seagama. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang bunyinya, Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Kemudian, menjenguknya jika ia sakit, datang jika diberi undangan, serta mengantarkannya ke makam jika ia meninggal dunia, sesuai dengan hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berikanlah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Adab pergaulan dengan orang yang lebih tua. Bagi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua merupakan suatu kewajiban, karena pada dasarnya orang yang lebih tua telah berjasa mewariskan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perkembangan generasi selanjutnya. Karena kemajuan suatu generasi adalah berkat apa yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya. Ajaran agama Islam menjelaskan menghormati orang yang lebih tua usianya merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada orang yang muda yang berlaku hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Orang-orang yang lebih tua dari kita yang paling dekat adalah orang tua. Kepada kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk berbuat baik, tetapi juga memerintahkan kita untuk menghormati dan berbakti kepada mereka. Guru juga termasuk ke dalam orang tua, karena banyak sekali pengajaran yang mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu, menghormati guru dan mematuhi nasihatnya adalah kewajiban bagi kita. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama yaitu menghormati mereka dan senantiasa mengikuti nasihat dalam hal kebaikan. Menjadikan mereka sebagai contoh untuk ditiru kebaikannya, selalu menjaga sopan santun kepada mereka dan tidak lupa memberi salam ketika berjumpa. Tidak berkata kasar kepada mereka walaupun mereka bersikap tidak baik, dan juga senantiasa selalu mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Selanjutnya adalah selalu menghormati hak mereka. Guru merupakan aspek besar dalam penyebaran ilmu, apalagi jika yang ia sebarkan adalah ilmu agama. Rasulullah pernah bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak menyayangi hak ulama. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ada bertanya kepada mereka dengan kalimat yang sopan dan santun.
Yang selanjutnya ada rendah diri di hadapan mereka. Allah berfirman yang dimana artinya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Robku, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang selanjutnya ada mendahulukan mereka daripada kita dalam hal duniawi. Di dalam adab pergaulan dalam Islam ini ada juga mengenai adab pergaulan dengan orang yang lebih muda. Adab bergaul dengan orang yang lebih muda ini pada dasarnya itu ditujukan untuk menjadikan para generasi muda ini dapat menggantikan para generasi tua nanti sebagai tongkat estafet pengembangan umat yang lebih baik. Nah, ada beberapa cara bergaul dengan orang yang lebih muda. Yang pertama yaitu memberi nasihat dengan bijak. Dalam memberikan nasihat, kita haruslah menggunakan dengan perkataan yang mudah dimengerti, lalu bersikap dengan lemah lembut. Karena jika dilakukan dengan keras hati, maka besar kemungkinan orang yang diberikan nasihat tidak akan menerima nasihat tersebut dengan baik. Lalu yang kedua, kita sebagai umat muslim, terutama kita sebagai orang yang lebih tua, itu harus bisa mempererat tali persaudaraan, lalu merangkul umat-umat mudanya. Lalu yang ketiga, selalu memberikan perhatian dan kasih sayang. Orang yang lebih muda itu cenderung membutuhkan perhatian dari orang yang lebih tua. Oleh karena itu, hendaknya orang yang lebih tua menampakkan perhatian sebisa mungkin pada orang yang lebih muda. Lalu yang keempat, menjadi teladan yang baik. Dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan memiliki keteladanan keislaman yang baik, maka insya Allah akan tumbuh generasi muda yang berakhlak mulia, memiliki sopan santun, dan melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik. Lalu yang terakhir, jika kita mampu, jika kita bisa, maka berikanlah penghargaan atas pencapaian yang mereka raih. Karena Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling menghargai satu sama lain. Sikap selalu menghargai orang lain itu harus didasari oleh jiwa yang santun, di mana seseorang dapat menumbuhkan sikap menghargai orang di luar dari dirinya sendiri. Jadi di sini mengenai adab pergaulan dengan lawan jenis. Salah satu adab kita saat bergaul dengan lawan jenis adalah menjaga pandangan mata dari melihat lawan jenis secara berlebihan. Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya diatur seluk-beluk kehidupan manusia, termasuk bagaimana adab bergaul dengan lawan jenis. Di antara adab bergaul dengan lawan jenis, bagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita adalah yang pertama adalah menundukkan pandangan. Janganlah memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Hindari memandang lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Sebagaimana potongan surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu yang kedua, tidak berdua-duaan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan atau khalwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tidak menyentuh lawan jenis. Di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali, meskipun saat membalat. Hadis riwayat Bukhari. Yang empat atau yang terakhir, tidak memancing syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain.
Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ada pergaulan dengan istri atau suami. Suami atau istri adalah teman bergaul yang paling dekat, serta paling berpengaruh terhadap ridho Allah dan diterimanya amal perbuatan kita. Sebab itu, bergaul dengan suami atau istri hendaknya didasarkan dengan kasih sayang, kesetiaan, dan saling memuliakan satu sama lain. Cara bergaul yang baik menurut Islam dalam kehidupan suami istri ialah suami menjadi pemimpin, istri wajib taat pada perintah suami. Suami wajib melindungi dan memberi nafkah lahir batin pada istri, serta istri wajib melayani suami dalam aspek apapun, tanpa terkecuali. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-32, suami itu pelindung bagi wanita, istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki di atas sebagian yang lain wanita. Dalam bergaul dengan suami istri, jika memiliki istri solehah, akan menjadikan ketenangan dalam keluarga tersebut, dan menjadikan suami menjadi seorang lelaki yang juga mampu memuliakan istrinya, karena memiliki wanita terbaik di sisinya. Sebagaimana janji Allah bahwa wanita solehah adalah untuk lelaki solehah pula. Sebenarnya masih banyak lagi adab bergaul yang dijelaskan di dalam Islam. Namun pada intinya, hendaklah kita bergaul dengan tujuan yang positif serta dengan cara-cara yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari pergaulan kita itu, seperti menambah pertemanan, meningkatkan kemampuan berinteraksi, memperkaya pengalaman, ataupun sebagai penghindar dari perbuatan zina. Bagaimana memilih teman yang baik? Ibnu Qudamah berkata, secara garis besar, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki 5 sifat berikut. Yang pertama, orang yang berakal. Yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, bukan orang fasik atau pecandu dosa dan maksiat. Yang keempat, bukan ahli bid'ah. Dan yang kelima, bukan orang yang rakus terhadap dunia. Sekian materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Bila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai muslimin dan muslimah. Saya Muhammad Aditya Sauman, mewakili kelompok IT35, izin undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.